Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah panduan parenting anak usia dini, dan jujur aja, materinya keren banget. Kita bakal ubah teori-teori ini jadi semacam toolkit atau perangkat aksi yang bisa langsung Anda pakai di rumah. Jadi kalau Anda orang tua, pengasuh, atau siapapun yang peduli sama perkembangan anak, stay tune, karena ini pas banget buat Anda. Nah, kita mulai dari pertanyaan legendaris ini. Gimana sih sebenarnya cara membesarkan anak yang cerdas? Klasik banget kan pertanyaannya? Realitanya, ngasuh balita itu, ya kita jujur aja deh, kadang rasanya bener-bener kaos. Ada drama tantrum, penolakan ini itu, sampai rumah yang rasanya udah kayak kapal pecah tiap hari. Tapi percaya nggak, di balik semua kekacauan sehari-hari itu, justru ada peluang emas buat ngebentuk masa depan mereka. Satu hal mendasar yang sering kita lupa, anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa loh. Otak mereka tuh masih dalam tahap perkembangan yang masif banget. Mereka belum punya kapasitas logika atau kontrol emosi kayak kita, makanya kita nggak bisa nuntut mereka buat langsung ngerti semua hal. Justru kita nih sebagai orang dewasa yang harus nyesuaiin ekspektasi. Pendekatannya harus ekstra unik, dan pastinya penuh empati. Numbuhin rasa cinta buat belajar itu benar-benar harus dimulai dari usia sedini mungkin. Panduan yang lagi kita bedah ini emang spesifik banget nargetin fase fondasi tersebut. Tujuannya apa? Bukan sekedar buat nyetak anak yang jago hafalan, ya, tapi lebih ke gimana caranya memantik rasa ingin tahu mereka yang bakal terus nyala seumur hidup. Oke, buat nyulap kekacauan sehari-hari jadi semacam kurikulum buat si kecil, kita bakal bahas 5 pilar utama. Pertama, membangun fondasi, terus melatih kemandirian, komunikasi dan pujian, metode time out, dan terakhir, nutrisi holistik. Yuk, kita mulai? Sip, langsung aja kita masuk ke pilar yang pertama, membangun fondasi yang kuat lewat kasih sayang dan batasan. Jadi gini, pertumbuhan kognitif itu butuh semacam jangkar, dan jangkar itu adalah kasih sayang. Kalau ikatan emosionalnya aman, anak bakal ngerasa cukup berani buat ngeksplorasi dunia. Prakteknya gimana? Simple aja, kasih pelukan hangat, luangin waktu berkualitas, misalnya ngobrol santai sebelum tidur. Dengerin colotehan mereka sungguh-sungguh tanpa langsung ngejudge. Selalu tepatin janji Anda, dan oh ya, sesekali biarin deh mereka yang jadi bos pas lagi main. Ini bikin mereka ngerasa benar-benar aman dan dihargai. Tapi ingat, ngasih sayang bukan berarti nggak ada batasan ya. Sumber materi kita menekankan pentingnya bikin aturan keluarga untuk balita. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 aturan aja, biar mereka gampang paham. Dan kuncinya di sini tuh, konsistensi. Misalnya nih, Anda bikin aturan nggak ada layar atau ponsel pas lagi makan. Nah, kalau sampai ada satu aja orang di rumah, katakanlah kakek atau neneknya, yang melanggar aturan ini di depan anak, wah anak bakal langsung bingung. Jadi seluruh isi rumah benar-benar harus kompak. Lanjut ke pilar kedua. Memberdayakan kemandirian anak. Intinya, gimana kita bisa ngasih ruang yang aman buat mereka bereksplorasi. Buat ngelatih kemandirian, kadang kita justru harus berani mundur selangkah. Ada satu filosofi inti yang ngena banget nih. Jangan menjadikan proses belajar anak sebagai sesuatu yang memberatkan. Ini krusial banget. Sering kan kita ngerasa pengen buru-buru, misal maksa anak buat potty training, padahal mereka belum benar-benar siap. Nah, kalau dipaksa, yang ada proses belajarnya malah jadi beban dan trauma, bukan pencapaian yang menyenangkan. Terus, gimana cara numbuhin kemandirian yang sejati? Ya kita harus sabar nunggu kesiapan mereka, biarin mereka nyoba hal-hal sendiri, entah itu makan yang akhirnya berantakan kemana-mana, atau nyoba naik prosotan sendiri. Tugas kita, cukup awasin aja dari jauh. Dan, ini penting banget buat para orang tua, maklumi kemunduran sesekali. Wajar banget kok. Kalau tiba-tiba balita Anda yang udah jago makan sendiri, mendadak rewel minta disuapin, jangan panik dan ngerasa gagal ya. Kadang mereka tuh cuma kangen dan pengen ngerasa lebih dekat aja sama Anda. Oke, sekarang kita masuk ke pilar ketiga, komunikasi dan pujian yang efektif. Di sini kita bakal lihat gimana sekedar milih kata-kata bisa ngasih dampak luar biasa. Nah, ini bagian favorit saya. Karena ternyata ubahan kecil di pilihan kata kita tuh bisa ngerombak total mindset anak. Coba perhatiin deh. Pujian yang terlalu umum kayak, wah kamu pinter banget, itu ternyata bisa bikin anak takut gagal. Karena pikir mereka, kalau nanti gagal berarti mereka udah nggak pinter lagi dong. Bandingin kalau kita muji prosesnya. Wah kamu berani banget ya mau nyobain makan buncis rebus ini. Dengarkan bedanya, kita muji usaha, proses, dan keberaniannya. Inilah yang bakal ngebentuk mentalitas pantang menyerah. Prinsip yang sama juga berlaku pas kita ngasih larangan loh. Otak balita itu agak unik. Sering banget nge-skip kata jangan. Coba deh Anda teriak, jangan lari-lari di tangga. Tebak apa yang langsung ditanggap sama otak mereka? Yup, kata lari-lari di tangga. Jadi kita harus putar cara komunikasi kita. Kasih tahu secara spesifik perilaku apa yang sebenarnya mau kita lihat.
Daripada teriak jangan, mending bilang, yuk jalan pelan-pelan aja pas turun tangga. Lebih jelas, langsung, dan pastinya lebih positif kan? Coba kita bayangin skenario real yang pasti bikin Anda yang punya balita senyum-senyum sendiri. Anak lagi asyik banget nih nyoret-nyoret tembok ruang tamu. Reaksi pertama, bawaannya pasti pengen ngomel kan? Tapi sumber kita nyaranin, tarik nafas, tahan amarahnya. Langsung kasih arahan yang jelas dengan nada yang lembut tapi tegas. Adik, kita coret-coretnya di kertas saja ya. Sini bunda bantu siapin kertasnya. Ngakalin dan mengarahkan energi mereka kayak gini tuh jauh lebih efektif daripada cuma sekedar ngelarang. Sekarang kita bahas pilar keempat, metode time out sebagai konsekuensi logis. Realistis saja, anak-anak pasti bakal ngelanggar aturan sesekali. Kadang mereka kewalahan sama emosi negatif mereka sendiri. Entah itu tantrum, nangis histeris, atau rebutan mainan. Nah, narik mereka menjauh sebentar dari situasi yang lagi panas itu dan ngasih mereka ruang jeda terbukti sangat efektif loh. Waktu jeda ini ngasih kesempatan buat otak kecil mereka untuk memproses situasi, cooling down, dan perlahan mikirin tindakan mereka. Tapi catat ya, time out ini cuma bakal efektif kalau dilakuin dengan benar dan kepala dingin, bukan sebagai hukuman gara-gara kita lagi emosi. Langkah pertama, jelasin dulu konsepnya pakai bahasa yang simple banget. Langkah kedua, dan ini yang paling sering orang kelewatan, Anda justru harus latihan time out ini pas suasana hati anak lagi bagus. Semacam simulasi gitulah. Dan langkah ketiga, terapin ini secara konsisten sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai cara ini cuma buat nakut-nakutin anak secara kosong. Dan kita sampai di pilar yang terakhir, pilar kelima, pertumbuhan holistik dan nutrisi. Menarik banget melihat gimana materi ini nyambungin strategi pola asuh dengan kesehatan fisik. Gini, kita bisa aja nerapin semua teknik disiplin dan komunikasi paling mutakhir sedunia, tapi otak dan tubuh anak yang lagi tumbuh pesat itu tetap mutlak butuh bahan bakar yang tepat. Ini tuh pandangan yang benar-benar holistik. Kecerdasan sejati adalah hasil perpaduan antara kebiasaan asuh atau stimulasi positif dari luar, ditambah dukungan fisik dan nutrisi yang pas dari dalam. Nah, buat nge-support perkembangan otak balita yang super cepat ini, materi kita secara spesifik nyebutin beberapa elemen nutrisi kuncinya. Ada pemenuhan 3 kali lipat zat besi, 100% DHA, minyak ikan tuna, sampai protein ganda. Nutrisi-nutrisi ini diklaim penting banget loh buat bantu pastiin si kecil bisa lebih cepat tanggap dan fisiknya tumbuh seoptimal mungkin. Jadi, kalau digabungin nih, asupan nutrisi yang tepat, plus pola asuh positif tadi, semuanya bermuara ke satu visi besar. Visinya adalah buat nyiapin dan ngedukung tumbuhnya generasi baru yang disebut generasi maju. Generasi yang gak cuma pinter secara kognitif atau sehat badannya aja, tapi juga punya karakter yang baik dan mental yang benar-benar tangguh. Nah, itu dia kelima pilar utama yang siap jadi toolkit pengasuhan Anda sehari-hari. Sebelum kita udahan, saya ada satu tantangan kecil nih buat Anda. Dari semua wawasan yang udah kita bedah bareng tadi, strategi komunikasi atau disiplin mana sih yang mau langsung Anda coba ke anak hari ini? Apa mau mulai ubah cara muji anak biar lebih fokus ke usahanya? Atau mungkin mau nyoba mempraktikkan metode time out dengan benar? Ingat ya, pengetahuan terbaik adalah pengetahuan yang dipraktikkan. Sampai jumpa di pembahasan materi seru kita selanjutnya.